Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton setia MS Channel, channelnya Pelajar Tanjung Bumi. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh. Saya di sini dari perguruan tinggi STKIP PGRI Bangkalan yang letaknya di Kecamatan Tanjung Bumi. Di sini saya menempuh pendidikan di pendidikan ekonomi yang alhamdulillah sekarang sudah semester 4. Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang hubungan internasional. Apa itu hubungan internasional? Hubungan internasional itu adalah hubungan antar negara, dari satu negara ke negara yang lain. Baik itu meliputi peran pemerintahannya ataupun peran-peran organisasi di dalamnya. Di sini saya akan mengulas tentang hubungan bilateral antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Rusia. Hubungan luar negeri bilateral antara Indonesia dan Rusia. Di sini Rusia memiliki kedutaan besar yang ada di Jakarta, dan Indonesia juga memiliki kedutaan besar di Moskow serta konsulat jenderal di Saint Petersburg. Kedua negara adalah antara Indonesia dengan Rusia juga memiliki kedekatan, yaitu karena ada di satu organisasi, yaitu organisasi yang namanya APIK dan organisasi yang namanya G20. Menurut jejak pendapat Penn Research Center 2018, ada 46% orang Indonesia memiliki pandangan yang baik tentang Rusia, dan 31% menyatakan pandangan negatif terhadap Rusia. Jadi di sini lebih besar persentasenya dampak positifnya Indonesia terhadap Rusia, seperti itu. Itu presentasi dari pendapatnya Pemeres Center tahun 2018. Baik, ini selanjutnya ada latar belakang hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia. Pertama, saya akan mengulas dari era kolonial. Indonesia dan bahkan Jakarta yang masih bernama Batavia waktu itu lebih dikenal lagi di kalangan Rusia pada paruh keempat abad ke-17. Ketika terjadi hubungan ekonomi dan perdagangan antara Rusia dengan Belanda, di mana Belanda telah menjadikan Indonesia sebagai wilayah kolonialnya sejak masuk ke Indonesia pada tahun 1602. Hubungan laut membantu mengembangkan kerjasama Indonesia-Rusia termasuk di bidang perdagangan. Kapal-kapal perang Rusia dalam perjalanan ke Vladivostok sering singgah di Jawa dan Sumatera. Untuk meningkatkan hubungan tersebut, konsul pada tahun 1885 atas usulan pemerintahan kelautan Rusia, konsulat tersebut diubah menjadi konsulat tetap dengan konsulan bernama M. Bakunin yang merupakan konsulat pertama dan terakhir pada waktu itu. Terus pada selain masa kolonial atau masa penjajahan, di sini juga dilatar belakangnya pada masa era Uni Soviet, yaitu Presiden pada masa itu Presiden Soekarno dan Clement dalam suatu kunjungan ke negara pada tahun 1958 pada tanggal 25 Januari 1950, Menteri Luar Negeri Uni Soviet dan juga menyampaikan secara tertulis kepada Perdana Menteri Luar Negeri Muhammad Hatta bahwa Uni Soviet mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dan keinginan menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Jadi di sini pada masa Uni Soviet sudah menyatakan ada kemerdekaan di kedaulatan Indonesia dan keinginan menjadi hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut baik hal tersebut. Pada bulan Mei 1950, delegasi Indonesia yang dipimpin langsung oleh N. Palar dengan anggotanya terdiri dari Yusuf Wibisono, ada juga Yamin dan ada Hadinoto berkunjung ke Moskow di Rusia untuk melakukan perundingan, dan hasil dari perundingan tersebut disampaikan pada sidang kabinet yang dihadiri Presiden Soekarno,
pada tanggal 16 Mei 1950. Kedutaan besar dan tanggapan positif Uni Soviet mengenai masuknya Indonesia menjadi anggota PBB. Itu pada eranya Uni Soviet. Selanjutnya di sini juga ada banyak kerjasamanya antara Indonesia dengan pemerintah Rusia, di antaranya hubungan laut membantu mengembangkan kerjasama Indonesia-Rusia termasuk di bidang perdagangan. Kapal-kapal perang Rusia dalam perjalanan ke Vladivostok sering singgah di Pulau Jawa dan Sumatera. Melalui jalur laut Rusia ini mengekspor banyak minyak tanah. Melalui jalur laut Rusia mengekspor banyak tanah dan peralatan pabrik ke Indonesia. Sementara dari Indonesia mengimpor kopi, teh, tembakau, ada juga kopra, rempah-rempah dan timah. Selanjutnya pada tahun 1899 konsulat Rusia di Batavia tersebut diubah statusnya kembali menjadi konsulat tetap. Ada juga kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Rusia, di antaranya adanya kerjasama di bidang militer. Rusia termasuk pemasok utama persenjataan untuk Indonesia, ekspor persenjataan Rusia ke Indonesia. Selain itu juga ada banyak kerjasama di bidang ekonomi seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada bidang teh, ekspor tembakau, koprah dan lain sebagainya. Baik, itu saja sedikit ulasan tentang hubungan bilateral antara Indonesia dengan pemerintah Rusia. Yang jelas tanggapan dari masyarakat, juga tanggapan dari pemerintah, bahwasanya memang persentasenya berdampak positif terhadap pemerintah ini jauh besar daripada tanggapan negatifnya terhadap hubungan Indonesia dengan Rusia ini. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri. Apabila memang penjelasan saya kurang jelas, bisa nanti ditambah di kolom komentar para penonton setianya MS Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar.